Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semua saudara-saudara. Dalam keadaan sehat semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Ya, kita percaya setiap pimpinan Tuhan hari demi hari kita bersyukur karena pimpinan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk menyembah Dia. Ya, kita ambil waktu sebentar, kita akan berkonsentrasi pada Dia. Haleluya, mari saudara bersama-sama kita konsentrasi, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, bersyukur Tuhan. Haleluya, mari saudara, kita katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saudara, dengan iman kita katakan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, haleluya. Mari saudara-saudara, dengan iman katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Kami percaya Engkau kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini. Kami bersyukur sama Tuhan. Karena kami dapat kembali bersekutu. Kami dapat kembali beribadah walaupun online Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk segala sesuatu kebaikan yang sudah kami terima. Pertolongan yang tak pernah terlambat daripada Engkau. Janji-janji yang haleluya yang sudah digenapi bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kekuatan yang Kau berikan pada kami bersyukur Tuhan. Kesehatan pada kami, pada keluarga kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan, bersama Engkau, kami dapat melewati semuanya. Haleluya, haleluya. Tantangan, pergumulan, masalah yang ada, yang sekarang ini haleluya sedang diri kami was-was, kami percaya bersama dengan Engkau, bersamamu Tuhan kami lewati setiap masalah, setiap tantangan yang ada. Kami imankan itu karena kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu ada untuk kami semua, untuk kami semua, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur walaupun kita online, tapi kepercaya Allah kita adalah yang hebat. Allah kita adalah Allah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Kita angkat pujian itu. Allah sumber kuatku. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Yesus.
selamanya. Haleluya. Kita percaya anak-anak Tuhan, karena Allah adalah sumber kekuatan kita untuk selamanya, saudara. Kita aminkan itu, saudara. Yes, haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita untuk berjalan. Haleluya. Kita tahu dalam setiap masalah perlu firman Tuhan sebagai penopang kita. Haleluya. Yes. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali kepada ibadah online, tetapi biarlah dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, layak kami sembah, layak kami tinggikan. Dan saat ini Tuhan berbicaralah, Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran sehingga kehidupan kami boleh hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Urapan-Mu turun atas kebenaran firman Tuhan yang mau kami dengar, kami mau responi, kami mau hidupi dan kami mau lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan dan mari kita akan bersama-sama meneruskan pembahasan firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita belajar tentang hati yang menyembah dan saat ini mari kita akan menyambung kebenaran ini dengan tema menumbuhkan hati yang menyembah. Ya, kita akan melihat tentang hati yang menyembah. Lalu hari ini kita tiba di dalam tema yang baru yaitu mengenai menumbuhkan hati yang menyembah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu dengan kebenaran firman Tuhan ini kita akan mulai membangkitkan, lalu kita akan menumbuhkan hati yang menyembah. Sebab hati yang menyembah itu berbicara mengenai hati yang hati yang dipenuhi, maksud saya. Adalah hati yang dipenuhi dengan pengetahuan tentang keberadaan Allah Bapa, tentang keberadaan Yesus Kristus Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab dan juga seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Namun hati yang menyembah juga berbicara tentang hati yang dipenuhi. Ya, hati yang menyembah adalah hati yang dipenuhi dengan pengenalan yang benar. Ya, katakan pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar tentang keberadaan Bapa buat kita, keberadaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita,
bersama dengan Dia. Dan hati yang menyembah adalah hati yang dipenuhi dengan kerinduan yang sangat mendalam, didorong oleh sebuah keputusan bahwa saya akan menyembah Allah yang besar, saya akan menyembah Allah yang hidup, saya akan menyembah Allah yang luar biasa. Kita akan memuliakan Dia, kita akan mengagungkan Dia, yaitu melalui doa. Ya, di doa itu sangat penting. Ya, di dalam hati yang menyembah ada doa yang kita naikkan, ada pujian yang kita persembahkan, ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Dia. Ada kesempatan di dalam hati yang menyembah, yaitu untuk memperkatakan siapa Tuhan buat kehidupan kita. Memperkatakan kebenaran firman-Nya. Misalnya, Tuhan terima kasih kalau Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah gunung batuku, Engkau adalah perisaiku, dan seterusnya. Dan juga di dalam hati yang menyembah, kita akan mempersembahkan kata-kata yang menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan yang hidup, kepada Bapa yang kekal, menyatakan rasa kagum, rasa bangga dan takjub kalau Allah Bapa itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita berada di dalam kehidupan saat-saat seperti ini, kelihatannya kehidupan ini semakin sulit, ya, semakin sukar dan terasa berat. Nah, justru kalau kita merasakan bahwa kehidupan ini akhir-akhir ini kelihatannya semakin sulit, kemudian juga semakin sukar dan terasa berat, justru inilah tantangannya buat kita. Ini kesempatan buat kita, buat saudara dan saya, bagaimana kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, justru harus menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh di dalam iman dan pengharapan, bahkan di dalam kesetiaan kita. Lalu bagaimana? Ada satu pertanyaan yang muncul. Lalu bagaimana kita bisa menjadi kuat di masa yang sulit, di masa yang sukar, dan dalam kehidupan yang kelihatannya semakin berat? Maka rahasianya adalah kita harus belajar untuk terus-menerus berfokus kepada Tuhan. Jadi fokus utama kita bukan kesulitannya, bukan kesukarannya, bukan hidup yang terasa berat itu, tetapi fokus utama kita haruslah Tuhan. Katakan fokus utama, haruslah Tuhan. Ya, jadi fokus utama kita haruslah Tuhan. Pusat perhatian kita harus seperti itu. Lalu muncul pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan fokus utama kita? Bagaimana kita bisa menjadikan Bapa pusat perhatian kita yang utama, terutama di atas kesulitan, di atas kesukaran, di atas kehidupan yang terasa berat ini? Jawabannya simpel, yaitu kita harus memiliki hati yang mau menyembah. Kita harus mau menumbuhkan hati yang mau menyembah, saudara-saudara. Kita harus mengembangkan hati yang menyembah, sehingga penyembahan kita itu bukan bersifat ritual. Penyembahan kita bukan hanya bisa dilakukan saat kita ada di dalam ibadah. Ya, tetapi hati yang menyembah itu kita akan tumbuhkan, kita akan kembangkan, kita akan jadikan sebagai satu gaya hidup. Karena di dalam hati yang menyembah ada perkara-perkara ilahi yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam hati yang menyembah ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan dimunculkan. Ada kekuatan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saya mengulang sedikit bahwa kehidupan semakin sulit, semakin sukar, semakin berat. Tantangan untuk menjadi kuat adalah saat ini. Ya, lalu bagaimana kita bisa menjadi kuat? Maka kita harus menjadikan Tuhan fokus utama kita. Nah, saudara-saudara, di minggu yang lalu saya menyampaikan tentang 7 dimensi hati yang menyembah. Ini perlu untuk kita ingat senantiasa. Ini perlu meresap di dalam kehidupan kita. Ini perlu tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga ini bukan lagi berupa sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah pengenalan dan pengalaman bahwa ternyata di dalam hati yang menyembah, Allah akan menyatakan perkara-perkara ilahi. Allah akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga kehidupan saudara dan saya, walaupun ada di dalam kehidupan yang sulit, yang sukar, dan hidup ini terasa berat, justru ini saatnya kita akan membuktikan bahwa kita
bisa menguatkan diri kita sendiri, meneguhkan, mengokohkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari ternyata walaupun tidak ada orang Kristen yang lain, walaupun tidak ada orang yang mendoakan kita secara langsung, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita punya hati yang menyembah, kita akan menemukan Allah, kita akan mendapatkan Allah, kita akan mengalami Allah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan, amin. Nah, saudara-saudara, 7 dimensi hati yang menyembah saya akan ulang secara sekilas saja. Yang pertama, di dalam hati yang menyembah adalah merupakan pintu masuk untuk kita bisa memiliki dimensi persekutuan yang semakin erat, semakin dekat, semakin intim, semakin melekat dengan Tuhan. Nah, Alkitab katakan waktu kita bisa melekat dengan Tuhan, maka kehidupan yang dari Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kita, nyata di dalam kita. Sehingga setiap hari saya percaya, walaupun hidup ini kelihatannya makin sulit, makin sukar dan terasa berat, tetapi kalau kita melekat sama Tuhan, maka di dalam hati yang dekat dengan Tuhan, di dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Amin. Ada ketentraman. Wow, luar biasa sekali. Bangun hati yang menyembah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hati yang menyembah itu akan menolong saudara dan saya semakin menyadari bahwa apapun yang kita butuhkan sudah ada dan memang sudah tersedia di dalam Tuhan. Wow, katakan bersama dengan saya, apapun kebutuhan saya sudah ada, sudah tersedia di dalam Tuhan. Amin. Yes. Wah, luar biasa saudara. Itu yang akan dinyatakan di dalam kehidupan seorang dengan hati yang menyembah. Ternyata penyembahan itu adalah saat kita memperkatakan, Tuhan terima kasih bahwa apapun yang saya butuhkan memang sudah ada di dalam Engkau. Sudah tersedia di dalam Engkau. Jaminannya adalah ada ayat yang mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani bagi kita di dalam sorga. Wow, jangan khawatir, jangan cemas. Percayalah apa yang saudara butuhkan. Sudah ada, sudah tersedia. Dan keyakinan itu akan muncul dengan sangat kuat ketika saudara hidup dengan hati yang menyembah. Yang ketiga, saudara-saudara, hati yang menyembah akan mengkondisikan manusia roh kita menjadi lebih mudah melihat Tuhan dan membuat kita bisa berubah di dalam hadirat-Nya. Dengan hati yang menyembah, saat kita berdoa, saat kita menaikkan ucapan syukur, saat kita memperkatakan siapa Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab, maka di dalam hati yang menyembah, kita akan melihat Allah dengan jelas melalui tuntunan kebenaran firman Allah. Melalui Alkitab yang harus kita baca setiap hari, harus kita renungkan setiap saat. Supaya apa? Supaya dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan jelas, dengan mata iman kita, bahwa walaupun hidup ini sulit, walaupun hidup ini sukar dan terasa berat, tetapi justru Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Allah selalu memegang hidup kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah saudara-saudara yang akan membuat kita bisa melihat Allah dengan jelas seperti itu. Dan ketika kita menyembah Dia, maka kita akan berubah di dalam hadirat-Nya. Hati yang cemas tiba-tiba menjadi hati yang mengucap syukur. Pikiran yang mulai penat akan tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan sukacita. Itu artinya berubah di dalam hadirat-Nya. Yang keempat, saudara-saudara. Yang keempat, hati yang menyembah itu akan menarik Tuhan datang. Allah akan datang kepada kita, menjadi nyata buat kita. Dan Allah akan membuat ikatan janji dengan kita. Ya, ini satu kebenaran firman Tuhan bahwa semakin kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Dia, kita akan betul-betul mengalami yang namanya realita kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengikat janji dengan kita, di mana Tuhan mengatakan sekali-kali, aku tidak akan meninggalkan kamu
dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Wow, ini luar biasa, saudara. Pegang janji Tuhan ini. Yang kelima, di dalam hati yang menyembah, itu akan membuat fokus perhatian kita, arah mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini, dengan mata jasmani kita melihat, dengan telinga jasmani kita mendengar, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang bisa tiba-tiba berubah, dan semua itu mendatangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Pada saat kita berfokus kepada kenyataan hidup, maka rasanya memang sulit. Rasanya memang sukar untuk bisa menjalani kehidupan ini. Dan hidup ini, saya katakan di depan tadi, terasa berat. Tetapi justru di dalam hati yang menyembah, saat mata hati kita tertuju kepada Tuhan yang besar, di dalam hati yang menyembah, pada saat kita berfokus kepada Allah yang maha besar, maka kita sungguh-sungguh akan menggenapi firman Tuhan, bahwa yang kelihatan bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Artinya masalah akan segera berlalu. Pandemi COVID-19 juga pasti akan berlalu. Kesukaran, kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya pasti akan berlalu. Tapi ada satu yang kekal, yaitu Tuhan. Dan keenam, hati yang menyembah itu akan mengkondisikan kita, akan menolong kita untuk kita punya kemampuan bisa membenahi, bisa membangun dasar keyakinan kita di atas kebenaran firman Tuhan itu makin hari makin kuat. Artinya kalau kita meyakini bahwa Tuhan yang senantiasa akan mencukupkan kita, kalau kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, itu pasti terjadi. Kalau kita punya keyakinan Tuhan kekuatanku, kita percaya kepada firman yang mengatakan seperti itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, bahwa hati yang menyembah itu akan mendapati bahwa ternyata Tuhan pada saat kita mempunyai hati yang menyembah, dan di dalam penyembahan itu Tuhan akan memberikan sukacitanya, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya, Tuhan akan memberikan kenikmatan pada saat kita mencari Dia. Kita yakin kalau kita mencari Dia, kita pasti dapatkan Dia. Kalau kita cari Tuhan, kita dapatkan Tuhan. Kalau kita dapatkan Tuhan, Tuhan dengan seluruh keberadaannya akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersatu dengan dirinya. Haleluya. Haleluya. Wow, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudara kembali memberikan peneguhan, memberikan sebuah tantangan yang baru. Sehingga saya katakan minggu lalu ada new normal in the kingdom. Ada norma baru, ada sesuatu yang perlu kita biasakan sampai menjadi gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Yang akan membuat kita menjadi kuat, menjadikan kita teguh, menjadikan kita pemenang-pemenang di atas segala sesuatu lewat hati yang menyembah. Amin. Wah, luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Saya bisa menumbuhkan hati yang menyembah. Bagaimana caranya saya bisa mengembangkan hati yang menyembah? Ini sangat penting. Yang pertama, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan hati yang menyembah, kita harus membangun dengan kekuatan kebenaran firman-Nya. Itu yang pertama. Membangun dengan kekuatan kebenaran firman-Nya. Katakan membangun dengan kekuatan kebenaran firman-Nya. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan membangun hati yang menyembah. Firman Tuhan akan menumbuhkan hati yang menyembah. Firman Tuhan akan menolong kita bisa mengembangkan hati yang menyembah. Sehingga hati yang menyembah itu bukan lagi bersifat ritual yang hanya bisa dilakukan saat kita berjemaat di gereja. Tapi hati yang menyembah akan menjadi gaya hidup. Jadi mau tidak mau, saya mendorong saudara. Bahkan saya katakan, saya akan memerintahkan saudara. Bacalah Alkitab setiap hari. Amin. Bacalah Alkitab setiap hari. Renungkan firman-Nya. Dan mari kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang sengaja saya kutip dari Satejem. Dari saat teduh jemaat yang
selalu ada dan masih ada di dalam warta bagian dalam, saudara-saudara. Mari kita akan lihat dengan cepat Mazmur 56 ayat 11 dan 12. Inilah kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan menolong kita untuk kita bisa mulai menumbuhkan, mulai bisa mengembangkan hati yang menyembah. Mazmur 56 ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, di dalam terjemahan yang lain saya membaca begini. Aku mempercayakan diri kepada Allah. Terpujilah Dia atas segala janjinya. Aku tidak takut akan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, terpujilah Dia atas segala janjinya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini akan memotivasi kita di dalam mengembangkan hati yang menyembah. Di dalam menumbuhkan hati yang menyembah bahwa firman-Nya kita puji. Firman Tuhan kita puji. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Allah, maka Alkitab tadi mengatakan bahwa tidak ada apapun yang bisa mencelakai kita. Hidup kita pada waktu kita percaya kepada Dia, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Berikutnya lagi ayat yang lain adalah di dalam Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Di dalam hati yang menyembah, ada satu perkataan bahwa saya percaya kepada janjimu. Di dalam hati yang menyembah, ada seruan yang kita bisa naikkan kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang akan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh kita. Apa yang tidak dapat kita lakukan bisa diperbuat oleh Allah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dipercayai, saudara, oleh Petrus ketika sepanjang malam Petrus mencoba menjala ikan, tapi pada waktu pagi tidak ada seekor pun yang ditangkap. Namun pada waktu Tuhan mengatakan bertolaklah kembali ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka sejumlah besar ikan akan kau tangkap. Waktu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya dan Petrus percaya, taat kepada firman-Nya, maka apa yang tidak bisa didapatkan oleh Petrus dengan keahliannya, Tuhan bisa memberikannya. Jadi di dalam hati yang menyembah, kita akan memperkatakan Tuhan terima kasih karena Tuhanlah yang mampu menyelesaikan apapun yang tidak bisa saya selesaikan. Berikutnya lagi di dalam Mazmur 59 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ayat 18, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah, di dalam Mazmur 59 ayat 17 dan 18 ternyata di dalam hati yang menyembah kita bisa menyanyikan tentang kekuatan Tuhan. Di dalam hati yang menyembah setiap pagi kita akan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Kenapa? Pemazmur mengatakan karena Tuhan telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku. Waktu aku dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam ketertindasan, pemazmur lari kepada Tuhan. Di dalam hati yang menyembah ada sebuah pengakuan bahwa kita bisa bermazmur, kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan kekuatan kita. Dan Allah adalah kota benteng kita. Lalu yang berikutnya lagi di dalam Mazmur pasal 60 ayat yang
ke-14. Mazmur 60 ayat yang ke-14 dikatakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, di dalam terjemahan yang lain, Mazmur 60 ayat 14 mengatakan seperti ini, bersama Allah kita akan gagah perkasa. Dialah yang mengalahkan musuh kita. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Kalau kita menjadi orang yang bersama dengan Allah, dan Allah membuat kita menjadi kuat, menjadi gagah perkasa, tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Ini yang dialami oleh Yosua. Ini yang dia juga dialami oleh Elia. Jadi mari kita akan bersama-sama tumbuhkan, kembangkan hati yang menyembah. Kemudian ayat lain di dalam Mazmur 61 ayat yang keempat. Mazmur 61 ayat 4. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, saya baca dalam terjemahan yang lain. Sebab Engkaulah perlindunganku, pertahanan yang kuat terhadap musuhku. Karena Engkau adalah tempat perlindunganku, menara yang tinggi yang tidak tercapai oleh musuh-musuhku. Aku akan berdiam dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Ya, betapa aman berada di bawah naungan sayapmu. Luar biasa, saudara. Ketika kita terus menumbuhkan hati yang menyembah. Dikatakan di dalam salah satu dimensi hati yang menyembah, di poin yang ke-7 adalah ketika kita mengembangkan sikap hati yang menyembah, maka kita sedang mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Kita sedang menyatukan diri kita dengan Allah yang maha besar. Dan di poin yang pertama, dimensi yang pertama, bahwa di dalam hati yang menyembah, kita sedang membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih melekat kepada Tuhan. Dengan cara yang kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Makanya di dalam Mazmur 61, pemazmur bisa mengatakan Tuhan adalah tempat pertahananku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Bahkan aku akan aman di bawah naungan sayapmu. Ternyata hati yang menyembah itu bisa membawa hati kita ada dalam ketenangan, ada dalam ketentraman. Pikiran kita tidak hanya tertuju kepada masalah yang semakin sulit, semakin sukar dan terasa berat. Tetapi kita akan melihat kepada Allah yang maha besar itu, saudara. Kemudian ada satu ayat yang lain. Ayat-ayat Mazmur tadi memang saya kutip secara langsung di dalam satejem yang sedang kita kerjakan dalam minggu-minggu ini. Mari kita akan lihat satu ayat yang berikutnya di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Inilah ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang akan membangun hati kita menjadi hati yang menyembah. Yaitu kita percaya kepada firman-Nya, kita pegang firman-Nya, dan kita akan terus merindukan kebenaran firman Allah ini tergenapi dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan begini, ketika aku melihat Dia, ini dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini baru sekelumit ayat, yang kiranya waktu kita membacanya dan waktu Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini adalah kekuatan
untuk kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan hati yang menyembah Dia. Sehingga di dalam penyembahan itu kita bisa memperkatakan siapa Allah bagi kita, siapa Tuhan buat kehidupan kita. Jadi di sini pentingnya firman Tuhan. Amin. Pentingnya firman Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan firman Tuhan kita bisa mengembangkan hati yang menyembah Tuhan itu. Nah, balik lagi ke dalam kitab Wahyu tadi, saudara-saudara, ketika kehidupan kita mungkin merasa takut dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu, yang kadang-kadang begitu cepat perubahannya. Kalau kita mau menang di atas rasa takut terhadap apapun dalam kehidupan ini, maka kuncinya adalah fokuskan arah mata hati kita kepada Yesus. Karena kebenaran firman Tuhan selalu akan membawa kepada kita tentang pentingnya kita mengenal siapa Yesus buat kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan kepada Rasul Yohanes, jangan takut. Artinya Rasul Yohanes bisa mengatasi rasa takutnya, menguasai rasa takutnya, bahkan mengalahkan rasa takutnya. Dan Yohanes akan hidup dan berjalan dalam kebenaran sampai tiba di garis akhir. Saudara-saudara, biarlah situasi dan kondisi yang mungkin terasa sulit buat kita, terasa sukar buat kita, terasa berat buat kita, jangan takut. Kenapa? Karena kita mendapatkan Yesus saat kita mengembangkan hati yang menyembah. Siapa Yesus menurut kitab Wahyu ayat pasal 1 ayat 17 dan 19? Dikatakan di sini, Kristus adalah yang awal dan yang akhir, dan Dia adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah Tuhan pemegang kunci. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Ternyata Kristus itu adalah yang awal, tapi juga yang akhir. Yang awal artinya Kristus adalah pribadi inspirator. Yang memulai apa yang baik di dalam kita. Dan Dia berkuasa menjadikan lebih baik lagi, semakin baik lagi, dan sungguh amat baik. Artinya bersama dengan Kristus kita akan menjalani kehidupan ini menjadi baik, semakin baik, dan sungguh amat baik. Sehingga pada akhirnya kita akan mengatakan, wow, ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan yang memulai sesuatu menjadi baik, lebih baik, semakin baik, sungguh baik. Artinya akan terjadi perubahan yang bersifat sangat progresif di dalam kehidupan kita. Tapi Dia juga adalah yang akhir. Itu menekankan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi dan ternyata kita tidak bisa menyelesaikannya, Tuhan akan membuat kita bisa menyelesaikannya, menuntaskannya sampai pada akhirnya. Apapun pergumulan kehidupan kita, sampai pada akhir kita bisa mengatakan bahwa kita bisa seperti ini hanya karena Tuhan. Dan Dia juga sebagai yang akhir, ya, atau Kristus yang awal dan yang akhir. Berarti Tuhan itu sebenarnya adalah pribadi yang selalu ada, saudara. Karena waktu Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, itu menyatakan kebenaran kepada kita. Bahwa Yesus itu selalu ada buat saudara dan saya. Katakan, amin. Selalu ada. Berarti Dia selalu ada buat kita setiap hari. Dia selalu ada buat kita setiap jam. Dia selalu ada buat kita setiap menit. Dan Dia selalu ada buat kita setiap detik. Wow, saudara. Dan Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia adalah pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Roh maut menghantui banyak orang di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, dan berkemenangan. Miliki hati yang menyembah. Sebab kebenaran firman Tuhan akan membangun hati kita. Firman Tuhan akan menuntun kita berfokus kepada Tuhan. Tadi, Dia adalah yang awal, Dia yang akhir, Dia yang hidup. Dia pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, bersama dengan Dia, kita akan menjadi pemenang-pemenang. Wow,
Oh haleluya saudara. Oleh sebab itu, terus kembangkan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena ada ayat mengatakan di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu Yesus juga mengatakan di dalam Matius 4 ayat 4, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya. Jadi bagian pertama ini saudara, kekuatan kebenaran firman Tuhan seperti itulah yang akan membangun untuk menolong kita mengembangkan hati yang menyembah. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan hati yang menyembah? Yang kedua adalah kita harus membangun di dalam kekuatan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kita. Katakan tinggal, menyertai. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita. Jadi dia juga adalah pribadi penolong yang selalu ada. Dan konteksnya dia akan menolong kita untuk kita bisa menemukan pentingnya hati yang menyembah. Kita bisa menumbuhkan dan kita bisa mengembangkan hati yang menyembah. Oleh sebab itu betapa penting untuk kita minta Roh Kudus menolong kita mempunyai hati yang menyembah. Dan dikatakan juga di dalam di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya begini, pada saat kita punya disiplin membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus akan memimpin kita kepada sebuah penyingkapan secara sempurna, seutuhnya mengenai keberadaan Allah itu seperti apa. Akan menolong kita untuk memahami keberadaan Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Yang ditulis dan diajarkan di dalam firman Tuhan, yang bisa menyingkapkannya adalah Roh Kudus. Nah oleh sebab itu kita perlu di sini saudara-saudara, untuk kita memiliki hati yang menyembah, maka di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa membangun, bisa mengembangkan hati yang menyembah, maka pakailah kekuatan Roh Kudus, yaitu dengan cara mari kita akan belajar membiasakan diri berdoa dan berkata-kata di dalam bahasa roh. Nubuat membangun jemaat. Tetapi siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Jadi saudara bisa membangun diri saudara sendiri ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh. Dia adalah pribadi penolong, dia pribadi yang tinggal di dalammu, dia pribadi yang menyertaimu. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat, saudara-saudara, kita bisa membangun diri sendiri, bisa menguatkan diri sendiri. Walaupun hidup ini sedang sulit, sedang sukar dan terasa berat, tapi pada saat kita mengalami fakta kebenaran bahwa kita bisa membangun diri kita lebih kuat, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam segala keadaan. Jadi mari yang kedua itu adalah kita harus membangun hati yang menyembah dengan kekuatan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan hati yang menyembah. Berdoalah, mohon pertolongan Roh Kudus. Karena fakta mengatakan, setiap orang Kristen yang mengatakan, saya nggak bisa menyembah. Saya hanya bisa menyembah kalau ada di dalam gereja, karena atmosfernya ada. Karena ada teman-teman lain yang menyembah. Karena ada
para pelayan-pelayan Tuhan yang di depan memimpin kami dalam penyembahan. Ada tim musik yang bisa menolong kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Sehingga orang Kristen yang seperti ini, maka mereka hanya akan menyembah Tuhan pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi hati yang menyembah yang saya bawakan di dalam minggu kemarin dan saat ini, itu bukan hanya pada hari Minggu saja. Setiap hari, setiap jam, kita perlu, saudara-saudara, memperkatakan sesuatu kepada Tuhan. Entah itu berupa doa, entah itu berupa ucapan syukur, entah itu berupa penyembahan dalam bentuk pujian. Kemudian juga kita bisa memperkatakan kebenaran firman Allah. Kita bisa memperkatakan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang pelihara. Bagaimana kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan hati yang menyembah seperti itu? Kita perlu Roh Kudus, supaya kita bisa menaklukkan pikiran kita yang salah. Supaya kita bisa menaklukkan hati kita yang maunya menyembah kalau ada orang lain. Tetapi ini saatnya kita melatih diri kita sendiri. Kita bisa menyembah sendirian. Kita bisa menyembah dalam segala situasi dan kondisi dalam kehidupan ini. Karena penyembahan adalah berbicara tentang sikap hati yang sudah dikerjakan oleh firman Allah. Tentang sikap hati yang sudah dipenuhi dengan firman Allah. Kemudian juga berbicara tentang hati yang ditinggali oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam hati kita. Roh Kudus adalah penolong kita. Dia akan mulai mengalirkan aliran air hidup yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat pertama kali kita diselamatkan, kita akan mengucap syukur buat keselamatan itu. Pada saat kita berdoa melihat mujizat, hati kita bisa mengucap syukur. Dan Tuhan mau menolong kita. Aliran-aliran air hidup yang sudah ada di dalam kita akan mengalir, terus memancar sampai hidup yang kekal. Kata Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4. Artinya apa? Artinya hati kita akan selalu mengalirkan sesuatu, terus membual dari hati kita. Keluar lewat mulut kita, diperkatakan untuk kebesaran nama Allah, yaitu tentang hati yang menyembah. Jadi berdoalah kepada Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya. Saya mau mempraktekkan hati yang menyembah. Saya mau menumbuhkan hati yang menyembah. Saya mau mengembangkan hati yang menyembah. Sebab ketika kita terus menjadikan hati yang menyembah sebagai gaya hidup. Ingat 7 dimensi itu. Kita akan dipersekutukan lebih erat lagi dengan Tuhan. Kita akan meyakini bahwa apapun yang kita butuhkan memang sudah ada di dalam Tuhan. Sudah tersedia, saudara. Kita akan melihat Dia secara jelas di dalam firman-Nya. Kita akan melihat kebaikannya. Kita akan berubah di dalam hadirat-Nya. Tuhan membuat ikatan janji yang pasti akan digenapinya. Salah satunya adalah Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itu ikatan janji yang harus kita alami saat ini. Dan di dalam hati yang menyembah itu, hati kita akan terus terfokus hanya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu. Kita tidak akan pernah takut dengan apapun. Kita tidak akan pernah menyimpang ke jalan-jalan yang lain untuk mencari pertolongan yang di luar Tuhan. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan. Jadi saudara, hati yang menyembah itu bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan secara terus-menerus. Sehingga menjadi aliran-aliran air hidup yang memang sudah ada di dalam hati kita. Dan itu akan menjadi mata air yang terus memancar sampai selama-lamanya. Melewati situasi apapun, melewati kondisi apapun. Sehingga ketika kita berjalan di dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini saya ingatkan kembali, bagaimana cara membangunnya? Bangun dengan kekuatan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bangun dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ternyata saudara, saya menemukan di dalam Alkitab, hati yang menyembah itu akan membentuk karakteristik seorang penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Next,
Di dalam pemberitaan firman berikutnya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai karakteristik penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara-saudara, akan menolong saudara dan saya. Bersama-sama kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan hati yang menyembah. Mari kita berdoa. Horataka bahamba sekarataka mama. Urialataka hamba sira. Lehikaro masakareka letura masaka yamaka hika rumah hele sandara baba. Mari saudara, sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia. Dia ada di gereja, dia juga ada ketika saudara beribadah bersama-sama di rumah dengan keluargamu. Angkat hatimu. Hirawasaka, himarawate, hirawakara mase. Haleluya. Angkat hatimu, angkat hatimu dan sembahlah dia. Angkat hatimu dan sembahlah dia yang maha besar. Hikarawase, hurawatala ramamamase, hurawataka, himarawase. Haleluya. Kau Allah yang besar. Janji-janji-Mu ya Bapa, janji-janji yang selalu meneguhkan iman dan pengharapan kami, janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah, janji-janji-Mu yang bisa memberikan kesukaan di dalam hati, janji-janji firman Tuhan yang selalu akan membangkitkan kekuatan, janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi pada waktunya, sehingga membuat kami semakin takjub, membuat kami semakin bangga bahwa Bapa adalah Bapa yang baik buat kami. Roh Kudus, pada hari ini kami berdoa kepadamu. Tolong kami Roh Kudus. Kami rindu bisa menemukan hati yang menyembah. Kami rindu bisa menumbuhkan hati yang menyembah. Kami juga rindu bisa mengembangkan hati yang menyembah. Sehingga hati yang menyembah akan menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Walaupun kehidupan ini kelihatannya semakin sulit, semakin sukar dan terasa berat, tetapi justru biarlah ini menjadi sebuah tantangan yang baru buat kami. Kami mau bangun Tuhan, kami mau kembangkan hati yang menyembah, sehingga kami mampu membangun diri kami kuat setiap hari. Hirawasakara padama, hikarababama sekerawatuda, hikirawasakara mana wakirawasanda. Bapa, biarlah setiap umatmu yang sedang menyembah Engkau di rumah mereka masing-masing, turunlah hadirat-Mu hari ini. Hamba doakan mereka selalu ada di dalam perlindungan darah anak domba Allah atas tubuh dan kesehatan mereka. Ketika mereka beraktivitas, ketika mereka berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun, mereka selalu terlindungi oleh darah anak domba Allah. Oh Tuhan, tolonglah, biarlah mereka ketika mereka mulai mengembangkan hati yang menyembah, Engkau secara pribadi akan datang dalam kehidupan mereka, menyatakan diri-Mu sebagai yang awal dan yang akhir, Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Dan Tuhan, terima kasih, Engkau juga adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Keluarga mereka terpelihara, pekerjaan mereka, usaha mereka, karir mereka Tuhan akan terus berjalan dalam pertolongan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu. Walaupun mereka menghadapi hal-hal yang bisa menghadapi kecemasan dan sebagainya, tetapi biarlah hadirat-Mu Tuhan akan membuat mereka bisa mengatasi rasa takut mereka, sehingga kesukaan, sehingga damai sejahtera, sehingga sukacita surgawi akan mulai turun, akan mulai menguasai, membuat mereka hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketenteraman. Hirawasakadabadaba,
Hekatoma seka lahiratunda laki masandi darama. Oh Bapa, biarlah pertolongan-Mu nyata Allah. Biarlah kehebatan-Mu nyata ya Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami ya Allah. Di masa yang sulit, di masa yang sukar ini. Dan ketika kehidupan terasa berat, apapun yang mereka butuhkan. Mereka bukan saja meyakini, tapi mereka akan mengalami bahwa yang mereka butuhkan sudah ada di dalam Tuhan. Sudah tersedia di dalam Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Sama seperti burung gagak mengirimkan daging dan roti kepada Elia setiap hari, setiap pagi dan petang. Maka berkat-Mu juga akan turun atas hidup mereka, atas keluarga mereka. Hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus mereka akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Terjadi dalam hidup mereka ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami melepaskan berkat untuk DKI Jakarta ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Keperkasaan-Mu dinyatakan ya Allah. Sehingga pandemi COVID-19 ini Engkau saja yang berkuasa mempercepat penyelesaiannya Tuhan. Kepadamu kami berdoa. Kami melepaskan berkat kesehatan buat DKI Jakarta. Buat Indonesia. Buat para tenaga dokter, tenaga medis, suster, perawat. Setiap para pasien. Baik yang sudah terkena maupun yang OTG Tuhan. Baik yang tingkat sedang, yang tingkat rendah di dalam nama Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Kami memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau kekuatan kami. Kota bentengku. Kami akan merasa aman ketika ada di dalam Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu selalu menyejukkan pikiran kami. Hadirat-Mu selalu menenangkan hati kami. Kemuliaan-Mu akan meneguhkan tiap langkah hidup kami. Semakin tidak mudah goyah Tuhan. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Atas seluruh umat-Mu di kemenangan. Dimanapun mereka bersama-sama beribadah lewat tayangan online ini Allah. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau tanamkan kebenaran firman. Sekali lagi kami berdoa. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami. Untuk kami bisa menumbuhkan hati yang menyembah. Untuk kami bisa terus mengembangkan hati yang menyembah. Sehingga penyembahan kami akan menjadi sebuah gaya hidup. Yang semakin membuat bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami boleh mengalami realita hadirat Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Realita janji Tuhan dikenapi dalam kehidupan ini. Dan kami akan dimunculkan sebagai orang-orang benar yang selalu berkemenangan di atas situasi dan kondisi apapun. Harabasikarabatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengingatkan minggu depan kita masih ibadah online dan kita terus berdoa. Kita percaya hanya Tuhan yang bisa mempercepat penyelesaiannya sehingga seluruh umat Tuhan dimanapun bisa beribadah kembali bersama-sama di dalam rumahnya. Dan puji Tuhan, saudara bisa beribadah bersama-sama pagi ini dan Tuhan memberkati saudara. Dan jangan lupa minggu depan di dalam ibadah jam 10 juga ada peringatan Hari Nasional Kaum Wanita. Ialah kita akan berdoa agar setiap wanita-wanita ilahi yang mengambil bagian dalam pelayanan diurapi, dipakai dan diberkati. Dan mari saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama
Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk pujian, untuk penyembahan, untuk kebenaran firman-Mu, untuk lawatan-Mu. Dan sebentar Tuhan, ketika kami menyelesaikan ibadah ini, seminggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami taruhkan lagi dalam tangan-Mu. Hanya tangan-Mu lah yang bisa menggenggam kami, tangan-Mu lah yang bisa menuntun hari-hari kehidupan kami penuh dengan kekuatan, kemuliaan-Mu dinyatakan, kehebatan-Mu dilimpahkan, sehingga setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami taruhkan dalam tangan. Mari saudara, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan ini. Bapa memegang hidupmu, Bapa memberkatimu, dan Bapa selalu mencukupkanmu. Anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang setia, Dia kekuatan, Dia perlindungan. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapimu dan selalu menuntunmu di jalan yang berkemenangan. Seluruh berkat ilahi ini tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.